Saya yakin banyak sekali yang bertanya, kok bisa sih Kak student exchange, aku juga pengen dong, aku juga mau. Banyak nih teman-teman kita yang bertanya yang seperti itu, caranya gimana sih Gea? Harus nyiapin apa dulu nih? Oh aku harus pinter ini Kak, aku harus pinter itu, aku harus begini begitu. Yang pertama sih niat sama kemauan dari diri sendiri, karena kalau nggak ada niat sama kemauan itu kita nggak bisa berjalan maju ke depan gitu. Terus yang kedua pastinya join di General English Class. Dan yang ketiga pasti IPK-nya harus 3 lebih, kemudian tes TOEFL 450. Hai Sobat Unik, ketemu lagi dengan saya Merinda Tobing. Nah kalian udah pada tahu kan kalau di Universitas Kadiri kita sudah bekerja sama dengan 15 negara dan punya 39 MOU. Banyak dari mahasiswa kita yang juga sudah melakukan program Student Exchange. Nah hari ini saya udah janjian nih dengan 4 mahasiswa yang sudah pernah ikut program Student Exchange. Mereka lagi nungguin saya di Unik TV. Nanti kita akan ngobrol dengan mereka gimana sih experience-nya, kemudian juga berbagai hal yang mereka dapetin dari program ini, sekaligus juga motivasi mereka seperti apa. Yuk ikutin ya. Hai teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan para mahasiswa kita Universitas Kadiri yang ikut program Student Exchange di luar negeri. Saya mau sapa satu-satu ya. Yang pertama ada Gea, hai Gea. Kemudian ada yang paling ganteng sendiri hari ini ada Andrean, hai. Hai. Kemudian ada Sabrina, halo. Dan juga ada Wina. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama mereka, boleh dong kenalan satu persatu gitu ya. Dari Gea dulu. Halo, my name is Givaria Dinda Fatiasani, but everyone know me as Gea. Saya dari Fakultas Hukum, semester 5. Kebetulan saya pernah pertukaran pelajar di India, di Karnavati University. Kemudian di semester ini saya sedang menempuh 1 semester di Universitas Moscow City, Rusia. Oke, habis ini Rusia ya. Dan kalau Andrean? Halo guys, perkenalkan nama saya Andrean Pradana Hidayat. Saya mengambil program studi di Universitas Kadiri ini Teknik Industri. Dan sekarang saya menempuh semester 7. Oke, pengalaman kuliah saya yaitu pernah mengikuti program study exchange ke kampus di Malaysia yaitu di University Teknologi Mara. Oke, untuk program studi di sana itu sudah berjalan sampai 1 semester atau disebut 3 bulan. Oke, untuk program studinya yang terakhir kemarin itu waktu final exam ya, yang sudah berjalan terakhir di akhir Agustus ini. Oke, mungkin untuk perkenalan saya cukup sekian. Udah ini ya, semester tua ya, semester 7 ya Andrean ya? Semester 7 ya. Udah mulai banyak beban nih kayaknya. Banyak ya. Oke, setelah Andrean ada Sabrina. Coba kenalan dulu dong. Okay, hello everyone. My name is Sabrina Imufida. I'm from Health Faculty, especially at Pharmacy. And right now I'm on 5th semester of Kadiri University. Kebetulan saya juga pernah mengambil exchange di kampus yang sama, yaitu di UiTM of Mara, Malaysia. Oke, luar biasa. Setelah Sabrina masih ada satu lagi, ada Wina. Hi guys, my name is Edwina Prestiwisri Rizky and you can call me Edwina or Wina, it's okay. And I'm from Economic Faculty, especially in Management, and same as Sabrina and Givari, I'm in 1st semester. And for the last semester, I'm joined the exchange in University Teknologi Mara, Malaysia, same as Sabrina and Adrian. And then for this semester, I'm joined in exchange in Moscow City University like Givari. Wow, istimewa. Boleh dong nge-applause dong buat teman-teman di sini. Luar biasa loh. Kalau saya bilang sih teman-teman yang bisa student exchange ke luar negeri ini adalah teman-teman yang sudah dapat golden ticket nih. Karena nggak semua mahasiswa bisa kan. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan. Sebelum ke situ, apa sih yang menjadi motivasi kalian hingga akhirnya bisa mengikuti, bisa lolos, dan bisa ikut belajar di sana meskipun sekarang masih online gitu ya? Coba Wina gimana? Oke, untuk motivasinya kok, untuk yang pertama itu karena ingin mendapat pengalaman tentunya ya, karena
mumpung ada kesempatan yang diberikan oleh Universitas Kadiri untuk bisa belajar di luar negeri, ya alhamdulillah diambil. Jadi motivasinya pertama untuk pengalaman, yang kedua adalah untuk memperlancarkan bahasa Inggris. Kan kalau kita udah belajar bahasa Inggris kemudian nggak dipraktekkan kan sayang ya Kak. Iya bener banget. Jadi makanya di kuliah exchange ini bisa praktis Inggrisnya, nggak cuma dengan teman-teman tapi juga mencoba gimana sih bahasa Inggrisnya dari teman-teman yang ada di India, bagaimana bahasa Inggrisnya teman-teman di Malaysia pun di Rusia. Jadi saya pikir dua motivasi ini udah cukup nge-trigger saya buat ikut dalam program-program pertukaran pelajar. Oke, jadi ini triggernya ya, karena mumpung ada kesempatan, kenapa nggak dimanfaatin dengan baik gitu loh, apalagi juga bisa membuat networking kita makin luas, terus juga speaking English makin fluent juga kan. Kalau Andrian gimana? Apa trigger kamu? Kalau tadi versi Wina nih, kalau versi kamu apa nih? Kalau saya lebih ingin mengetahui bagaimana cara belajar di kampus luar, apalagi yang di university yang di Malaysia ini. Ya mungkin saya ingin mengetahui itu tentang teknologi, apalagi saya ngambil teknik industri, tentang teknologi di internasional sekarang ini itu bagaimana perkembangannya, yang bisa membedakan itu dari kemajuan cara belajar mengajarnya itu bagaimana. Jadi saya ingin mengetahui tentang banyak hal tentang teknologi yang diajarkan kampus luar. Oke, jadi Andrian merasa ketika bisa merasakan program ini, menambah wawasan, networking juga makin luas, plus juga kamu dapat berbagai update ilmu gitu ya. Jadi berbagai teknologi yang ada di dunia, gitu kan? Iya. Istimewa. Kalau Gea gimana nih pengalamannya dan motivasinya apa sih yang akhirnya, aduh aku juga pengen ikut nih, aku harus bisa. Kalau dari saya pribadi, motivasi saya buat ikut pertukaran pelajar lebih ke ingin menantang diri sendiri sih. Pingin buktiin ke orang lain dimanapun bintang berada, bintang itu akan tetap bersinar. Jadi ingin buktiin kalau saya pilih di Universitas Kadiri itu bukan salah pilih gitu. Jadi di Universitas Kadiri itu kita bisa kok cari pengalaman, cari soft skill yang baik dan benar. Nah ini nih yang bagus, jadi sebenarnya dimanapun kita berada itu tergantung ke kita sendiri. Kalau kita mau mengembangkan, selagi kesempatan itu juga ada ya pasti bisa gitu ya. Nah kalau versi Sabrina apa nih motivasi dan triggernya apa? Wah, kayaknya sama nih ya kayak teman-teman yang lain. Yang udah diwakilkan semua nih kayaknya. Jadi aku Yang beda apa? Yang beda mungkin ini ya, pingin lihat another side of the world mungkin. Karena emang dalam nih ya. Iya, karena emang kalau misalnya kita nggak mau menggebrak beyond of our limit gitu ya, kita nggak mau menempuh dari limit kita, mau ngikut nih sama teman yang lain yang nggak mau ikut, ngapain sih, lagian lagi masih pandemi, enak tidur di kos aja kali ya. Tapi kan kayak sayang gitu ya, apalagi ini kan program juga udah difasilitasi penuh sama kampus, jadi bener-bener alhamdulillah aku tuh nggak bayar sama sekali, jadi bener-bener langsung berangkat aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi bener kayak katanya Kak J tadi, kalau misalnya kita tuh bener-bener mau, kalau kita itu bener-bener bintang, buktikan kalau kita bisa bersinar dimanapun kita berada. Nah ini nih keren banget. Oke, jadi memang memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya, balik lagi ke kita sendiri. Oke, itu yang menjadi motivasi. Kemudian apa sih yang Sabrina rasa ini selama juga mendapatkan pembelajaran dari sana, kenal dosen-dosen di sana, dapat teman-teman baru dengan berbagai bahasa yang akhirnya kamu bisa mengupgrade kemampuan bahasa kamu. Kalau kita lihat skill Englishnya juga bagus banget ya. Wah, ini juga nggak lepas dari ini ya, lecture yang ada di sana, karena mereka bener-bener kayak support aku banget dan bikin aku merasa kayak oh ternyata mereka tuh bener-bener pengen aku tuh belajar dengan baik di sana ya. Karena kalau misalnya di sana tuh mereka kayak selalu follow up aku untuk selalu belajar lagi untuk materi-materi dari lecture yang sudah mereka berikan. Itu kita belajar bersama, bahkan jadi teman-teman aku di sana tuh kita punya kayak study club juga, jadi nggak cuma di Indonesia aja tapi di Malaysia aku juga punya study club di mana kita tuh biasanya kayak nge-zoom bareng, kayak video call bareng kayak gitu. Iya, sampai kita kayak tuker-tukeran hadiah juga ketika program itu udah selesai kayak gitu. Oh, ternyata seintens itu ya. Jadi nggak cuma belajarnya aja, tapi teman-teman benar-benar mendapatkan sahabat, dapat pertemanan baru gitu ya. Wih, istimewa. Kalau Andrian gimana Andrian? Itu versinya Sabrina tuh ceritanya. Kalau kamu gimana serunya? Serunya saya ya,
mungkin hampir sama gitu, Nggak boleh sama kayak dong. hampir mungkin keseruan saya itu mendapatkan teman baru gitu, apa namanya, bisa sharing-sharing bareng gitu tentang pembelajaran atau tentang di luar kampus juga saya sharing-sharing bareng. Lagi pernah cerita-cerita sejarah-sejarah dari Malaysia itu bagaimana, ya, Indonesia itu bagaimana. Pokoknya banyak juga yang diceritain saya dengan teman saya yang di Malaysia itu. Ya mungkin lebih banyaknya lagi tuh tentang apa ya, olahraga ya. Olahraga ya, Iya. karena mungkin hobi kamu kali ya. Hobi saya ya. Hobi. Oke, jadi ternyata benar sama dengan Sabrina tadi, nggak cuma belajar, tapi pertemanan juga makin dekat. Kalian juga saling mengenal budaya di sana gitu ya. Tapi selama ini masih online ya teman-teman ya? Masih online. Oke, karena kita masih di era pandemi kemudian menuju new normal gitu ya. Jadi akan lebih bahagia lagi kalau nanti sudah offline nih, bisa ketemu dengan teman-teman di sana, bisa juga stay di sana untuk sekian waktu gitu ya. Kalau Gea gimana yang dirasain? Kalau yang dirasain dari India sama Moskow, yang jelas perbedaan bahasanya ya. Kalau Moskow itu lebih ke British, sedangkan kalau ke India kan mereka bahasa Inggrisnya pakai aksennya India. Jadi kayak agak kaget sendiri sih. Oh gitu. Iya. Oke. Terus kalau yang di India itu kita tuh udah intens sama teman-teman di sana, dan kebetulan kemarin itu teman-teman di India itu datang ke sini, jadi kayak temu kangen gitu. Oh ya? Iya, jadi udah tahu. Oh ya ampun, akhirnya ya ketemuan ya. Itu kapan tuh? Bulan apa? Bulan apa ya kak ya? Sekitar Iya. Maret kalau nggak Iya. salah. Oh, Maret. Oke, berarti Teman-teman India waktu gitu. pandemi udah melandai ya. Iya. Oh, akhirnya bisa ketemu. Ih, pasti happy banget ya. Happy banget. Oke, kalau Wina gimana Wina? Oke, kalau saya pribadi perasaan seneng dapat opportunity ini. Kemudian kalau apa ya kak, yang dirasakan itu jadi punya pengalaman bagi waktu kak. Soalnya ini kan online. Jadi selain saya kuliah dulu di Malaysia, kemudian sekarang di Rusia, saya juga kuliah yang offline di Kediri. Jadi harus bagaimana ngatur waktu pagi itu. Sebelum kuliah di Kediri harus kuliah di Malaysia dulu. Kemudian nanti ada jeda waktu 5 menit harus buru-buru ke kampus, kemudian kuliah offline kayak gitu. Kemudian yang Rusia ini juga seperti itu. Paginya kuliah di kampus, sorenya kuliah di Rusia. Jadi harus benar-benar pinter manage waktu. Terlebih kalau yang di Malaysia kemarin kan juga tugas itu kan intens kak dari Malaysia. Jadi tuh bagaimana ngatur waktu antara pribadi saya, tugas di Kediri sama tugas di Malaysia. Kayak itu pengalamannya. Ya sebenarnya itu sih yang rasa apa ya namanya, kerasa banget. Jadi kayak oh bisa ngatur, bisa gimana cara manage waktu lebih baik, itu belajar dari situ juga. Selain tadi apa dapat teman baru, sahabat baru, bahkan tukar-tukaran resep juga gitu. Iya kak, jadi apa banyak senengnya, banyak manfaatnya juga kak. Oke. Jadi banyak banget ya pengalaman. Akhirnya teman-teman juga bisa belajar memanage waktu karena jalan semua kuliahnya. Iya kak. Kuliah di UNIK jalan, kuliah di luar negeri jalan, apalagi 2 negara tadi kan. Iya. Apalagi perbedaan waktu kita dengan mereka kan juga sangat jauh. Kadang aduh Jauh. kalau nabrak-nabrak nih gimana Iya. gitu kan. Oke, tapi dulu ketika teman-teman sebelum pada akhirnya bisa lolos nih dan ikut program student exchange, pasti juga banyak dong tahapan-tahapan seleksi. Ya nggak sih? Bener banget. Apa aja dulu? Coba mau cerita. Coba Andrian deh. Ya mungkin untuk tahapan seleksi ya, itu diambil dari yang pertama ya, mahasiswa yang ber-IPK tinggi di program studinya, di jurusannya. IPK tinggi. Kemudian Iya. Terus yang kedua harus lolos juga tes TOEFL gitu. tes TOEFL-nya. Oke, Iya. setelah itu kemungkinan segitu sih. Untuk ada satu tahapan lagi harus speaking English-nya lancar Oh, kan? iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Iya tuh. Tapi yang saya dengar dari Bu Vita nih, bahwa juga teman-teman dapat fasilitas untuk bisa belajar speaking English kan di sini. Iya benar banget kak. Gimana Win ceritanya? Jadi di Kediri University ini kita juga ada program dari Kerma itu
gimana per minggunya kita itu ada pertemuan, kemudian kita itu kayak belajar ngomong pakai bahasa Inggris, kemudian dia ngobrol-ngobrol sama temannya, nanti ada dosen-dosen yang ngajarin juga, yang mendampingi juga seperti itu, Kak. Nah, ini nih fasilitas dan bimbingan yang luar biasa Iya, Kak. ya. Karena kan yang namanya komunikasi itu udah esensial banget kan. Iya. Kalau kita komunikasinya aja kurang bagus, nanti gimana PR banget untuk bisa belajar di sana. Iya. Tapi ketika pada akhirnya teman-teman lolos nih untuk bisa ikut student exchange, rasanya gimana sih pada saat itu? Selain seneng dan juga pasti ortu bangga dong, teman-teman ngerasa, wih kamu keren banget gitu. Iya nggak? Gimana, Bin? Oke, kalau dari perasaan orang tua, alhamdulillah ibu itu dengar saya bisa ikut program-program ini juga bangga, seneng kayak gitu. Update, udah sampai mana kuliahnya, tadi ketemu siapa aja, dosennya yang di sana namanya siapa, seperti itu. Jadi beliau excited sekali mendampingi saya selama program ini. Kemudian untuk teman-teman juga alhamdulillah positif sekali support. Jadi ketika saya, aduh aku buru-buru mau kelas gitu, oh iya semangat seperti itu. Gitu Tapi ya? iya, jadi kemudian feedbacknya saya juga cerita, oh tadi saya diajar ini seperti ini, kalau di Malaysia itu seperti ini. Saya juga share seperti itu, Kak, ke teman-teman saya yang ada di ini, di sini di ya. sekitar kamu gitu ya. Iya. Pasti teman-teman ini menjadi apa ya, masa yang paling beda gitu ya. Kan nambah famous gak sih di kampus? Ini anak yang student exchange nih gitu. Gimana, Sabrina? Oke, kalau misalnya dibilang famous kayaknya bisa jadi artis dadakan kayaknya Iya, ya. iya, Karena iya. sering dicariin Bu Vita nih. Diingetin Bener. biar gak telat kelas nih. Termasuk hari ini ya? Iya betul. Jadi lebih ini ya, lebih kelihatan banget nih kalau anak exchange ini kalau lagi di kelas, lagi English mood gitu ya. Itu kelihatan banget, kok udah ngemes banget gitu kan. Karena emang kita udah punya pengalaman buat ini, ngomong langsung ke native speaker gitu ya. Karena iya. suatu bentuk experience juga dan juga privilege nih kalau misalnya kita ikut exchange program. Oke, itu ya. Tapi kalau teman-teman kamu melihat terinspirasi juga nggak sih dengan kalian yang ikut program ini gitu? Alhamdulillah sih banyak banget ya. Jadi teman-teman pada kayak, kok bisa sih? Kok gimana sih rasanya? Kayak Dona tadi kan, kita sering sharing juga sama teman-teman yang ada di kelas. Akhirnya mereka jadi ini nih, ke-trigger juga buat ikut public speaking class atau English club di Kerma. Nah, ini nih pasti yang belum masuk di student exchange pengen ikut juga nih. Kalau Gia gimana, Gia? Alhamdulillahnya sih dari fakultas terutama itu benar-benar ngedukung banget. Jadi kalau ada trouble apapun kayak langsung, Givari gimana? Lancar nggak? Givari apa kendalanya? Itu beneran dikontrol gitu. Jadi nggak dibiarin dilepas gitu, enggak. Oke, tetap disupport dan didampingi Iya. ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, harapan kalian apa sih buat kampus kita dan juga buat kedepannya ada program-program apa yang masih dipinginkan gitu? Coba Sabrina dulu. Oke, kalau harapan aku untuk exchange program di Kadir University ini, aku harap semoga Kadir University bisa bikin MOU lebih banyak lagi di amin. negara-negara harapan. Mungkin kalau misalnya kita yang suka sama opa-opa ya, siapa tahu nanti kedepannya Kadir University bisa MOU sama South Korea. Yes, bentar lagi loh. Saya dapat bocoran sih dari Bu Vita. Wow, kayaknya. Semoga ya. Aduh, kita nggak bisa ikut nih, udah tua. Tapi semoga teman-teman yang lain bisa termotivasi dan juga bisa ikut kesempatan yang akan datang. Oke, itu ya harapannya semoga MOU makin banyak. Betul. Meskipun sekarang udah ada 39 MOU dari 15 negara. Semoga makin nambah, amin. Oke, itu versi Sabrina. Kalau harapannya Wina apa nih? Harapan untuk Universitas Kadiri khususnya program pertukaran pelajar dan program-program internasional lainnya seperti Sabrina juga, semoga nanti lebih banyak program, lebih banyak kesempatan buat adik-adik dan teman-teman yang lain, dan mungkin tidak hanya dari pertukaran pelajar tapi juga program-program yang lain seperti misalnya lebih banyak short course atau seminar ke luar negeri, kan itu juga menarik ya Kak. Iya, bisa benar. debat ke luar negeri kan juga Benar. keren ya Kak ya. I feel you. Oke, semoga ya, semoga semakin banyak program untuk bisa mengupgrade kemampuan teman-teman di sini. Dan meskipun kita nih kuliahnya di Kediri nih, tapi kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu dari luar negeri. Ini yang istimewa ya kan? Oke, kalau misalnya nih, saya yakin banyak sekali yang bertanya, kok bisa sih Kak student exchange? Aku juga pengen dong, aku juga mau. Banyak nih teman-teman kita yang bertanya yang seperti itu. Caranya gimana sih, Gia? Harus nyiapin apa dulu nih? Oh, aku harus pinter ini Kak, aku harus pinter itu, aku harus begini begitu. Yang pertama sih niat sama kemauan dari diri sendiri, karena kalau nggak ada niat sama kemauan itu kita nggak bisa berjalan maju ke depan gitu.
Terus yang kedua pastinya join di General English Class. Dan yang ketiga pasti IPK-nya harus 3 lebih. Kemudian tes TOEFL 450. Itu tadi udah banyak banget yang disebutkan oleh Gia. Kalau Andrian, apa nih yang perlu ditambah nih buat teman-teman yang kepengen student exchange juga? Mungkin saran dari saya untuk mahasiswa kedepannya ya yang ingin mengikuti study exchange ke luar negeri, kalian harus aktif ya dalam proses pembelajaran di kampus agar nilai IPK kalian bisa maksimal. Oke, bisa itu yang tinggi. pertama ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Yang keduanya mungkin kalian juga harus aktif dalam mengikuti program-program yang berbahasa atau Program-program internasional gitu ya, iya, yang program ada di internasional sini. itu. Oke. Apalagi yang berbau public speaking ini. Public speakingnya, oke, untuk mengupgrade diri ya. Iya benar. Harus juga ikut organisasi ya, biar Oh, tahu iya. bagaimana leadership dan lain sebagainya. Itu ya Iya, Andre ya, benar. luar biasa. Nah, terakhir nih, apa sih yang pengen teman-teman kasih nih, misalnya motivasi buat adik-adik tingkat yang nanti juga bisa mengikuti jalur kalian nih. Coba Sabrina apa? Oke, motivasi dari aku dan juga pastinya kakak-kakak yang lain, kita nggak mau nih jadi kloter terakhir nih yang ikut program dari pertukaran pelajar Universitas Kediri. Tapi teman-teman sekalian yang sekarang lagi nonton nih, kita semua juga pengen teman-teman sekalian bisa mengikuti program yang sama, bahkan lebih nih kiprahnya daripada kita semua. Ada yang mau ke Korea, mungkin ke Jepang, dan juga ke negara-negara yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian harus tetap semangat, kayak yang udah disampaikan sama Kak Agi dan juga Kak Andre, kalau misalnya kita tuh harus menyiapkan niat, ya, dan juga menyiapkan IPK nih yang IPK-nya 3, ke atas pasti bisa kok mau berangkat ke luar negeri kayak kita semua. Terus juga tetap semangat dan belajar ya, apalagi Bu Vita sudah memberikan fasilitas, bener banget memberikan fasilitas, ada General English Club biar teman-teman semua bisa melatih kemampuan bahasa Inggris biar lebih mantap lagi. Nah, itu tuh diingat ya tips dari Sabrina. Kalau Wina, apa nih yang mau ditambahin? Ini Kak, buat teman-teman itu jangan takut, jangan ragu. Masa depannya teman-teman itu kan di teman-teman sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memberi nilai buat diri kita sendiri, ya teman-teman ada di tangan teman-teman gitu loh. Jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, kayak yang seperti kami-kami ini itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, level up, jadi mengupgrade diri seperti itu. Tetap semangat, nggak perlu takut, nggak perlu minder. Kalau misalkan ada yang memandang sebelah mata kayak bilang, ah so Inggris, ah so keren atau apa, kesampingkan itu karena setiap kegiatan-kegiatan ini buat teman-teman sendiri seperti itu, buat masa depan teman-teman. Jadi seperti yang Mbak sama Masnya bilang tadi, belajar, kemudian ya tetap semangat Kak dan niat seperti itu. Oke, jadi tetap harus fokus sama goals Iya, utamanya betul, ya buat masa depan kalian. Jadi intinya apapun yang kalian putuskan hari ini, seperti yang sudah diputuskan teman-teman beberapa waktu yang lalu, adalah membantu bagaimana menentukan masa depan kalian nanti. Oke, thank you buat Wina, Sabrina, kemudian Andrian dan juga Gea. Seneng banget bisa ketemu teman-teman mahasiswa unik yang hebat dan juga keren. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Iya, terima kasih Kak. Semoga selalu sukses. Amin. Dan saya Mary Natobing dari Unik TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan see you di podcast kita berikutnya. Thank you. Universitas Kediri.